wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun wal muslimun. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan panjang umur kepada kita dan memberikan sehat serta taufik sehingga kita dimudahkan untuk berangkat ke masjid, ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan untuk i'tikaf ya, di masjid sampai isya. Kita isi dengan zikrullah, dengan majelis yang di situ mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah pilar-pilar ibadah ya. Ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, dibangun di atas 3 pilar ya, atau 3 dasar. Yang pertama al-hubbu, yaitu rasa cinta yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ya, dan kecintaan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya rasa cinta inilah yang kemudian menggerakkan kita untuk selalu taat kepadanya ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang jatuh cinta ya, mungkin kita bapak-bapak pernah juga ya. Jadi kalau jatuh cinta kepada istri kita, semua kita berikan, bahkan kita korbankan ya. Apa yang diminta orang yang kita cintai akan kita beri. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinginkan Allah, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Di dalam beribadah ya, harus ada unsur rasa cinta yang sangat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rasa cinta yang sangat kepada Rasulnya ya, Rasul, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ada kecintaan dalam semua hal yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga dengan rasa cinta inilah kita bisa, satu misal sholat ya, bisa berlama-lama ya. Kalau rasa cinta kita ya dalam beribadah itu tipis ya, maka sholat ini akan segera usai ya, meskipun belum tumakninah, tidak tenang, sementara akan beralih kepada aktivitas yang lain ya. Saking senangnya lihat sinetron apa itu, Ikatan Cinta sehingga kajian itu nggak betah lama ya, keburu nanti ketinggalan episode ya. Atau suka bola mungkin ya, piala apa gitu-gitu, pas mainnya kok pas habis maghrib. Jadi zikirnya disingkat, istighfar 3 kali ya, langsung doa Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai langsung pulang. Kalau cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada selainnya, maka kita akan mengutamakan ya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165
Ya, di situ Allah menegaskan bahwa semestinya orang itu kalau beriman maka memberikan kecintaannya kepada Allah itu lebih daripada memberikan kecintaannya kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surat Al-Imran ayat 165. Al-Baqarah ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia itu man yattakhidhu min dunillah. Ada orang yang menjadikan selain Allah itu andada, tandingan. Yang mana yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu, ya, tandingan-tandingan Allah itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Nah, ini sejajar. Ini yang tidak boleh, Pak. Jadi kalau kita mencintai selain Allah kemudian sama dengan mencintai Allah, kecintaannya sama dengan kecintaan Allah, itu namanya mensejajarkan Allah dengan makhluk, ya. Padahal Allah harus lebih kita prioritaskan, ya. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman itu, kata Allah, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu amat sangat. Jadi kalau sudah hayya 'alas shalah, sudah tadinya di depan televisi, matikan, Pak, atau tinggalkan televisi. Kalau sudah as-salatu khairum minan naum, sudah selimutnya dilepas, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, langsung berangkat ambil air wudu. Ini namanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Lebih memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau ini suatu ketika masuk atau mengurusi kebun kurmanya. Dia tidak sengaja, ya, sebenarnya sudah berazam mau sholat berjamaah. Nah, karena saking sibuknya di kebun kurma, kemudian beliau menyudahinya dan berangkat ke masjid. Ternyata mendapatinya orang-orang sudah turun dari masjid. Dengan kata lain, sholat berjamaah itu sudah selesai. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Umar itu menyesal, ya. Dia menghukum dirinya, gara-gara saya sibuk di kebun kurma tadi, saya ketinggalan sholat berjamaah. Akhirnya apa? Ya sudah, kebun kurma yang aku senangi ini, kebun kurma yang aku cintai ini, ya, saya sedekahkan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan, Pak. Akhirnya ya itulah gambaran orang-orang yang begitu sangat mencintai Allah sehingga sesuatu yang menjadi penghalang untuk ketaatannya kepada Allah itu penghalangnya itu dia korbankan. Ini bagaimana dengan kita? Ini tentunya sebanding dengan tingkat keimanan. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin mudah orang itu mengorbankan apa yang paling dia cintai. Sahabat-sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ya, saking cintanya kepada Rasulullah itu, Thalhah bin Ubaidillah itu tidak ingin Rasulullah itu terluka oleh musuh. Akhirnya apa? Thalhah bin Ubaidillah menjadikan dirinya perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Thalhah bin Ubaidillah sangat memahami. Rasulullah pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Jadi Rasul harus lebih
kita cintai daripada orang tua kita, anak kita, bahkan diri kita. Ini sehingga Thalhah bin Ubaidillah, apalah artinya nyawa saya ya dibanding dengan Rasulullah SAW. Ya, saya lebih membela Rasulullah biarpun nyawa ini harus menjadi taruhannya. Ini makanya mereka, orang-orang mereka itu, orang di awal itu digelari oleh oleh Allah Subhanahu wa taala khair umat terbaik ya. As-sabiqunal awwaluna, orang-orang dahulu yang pertama kali ya berhijrah ya. Dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Itu digelari umat terbaik, Pak. Nah, inilah mestinya sikap orang beriman itu ketika memberikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita baca berarti ini ayat ini kena kita, Pak, mengenai kita. May yartadda minkum an dini, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, fasaufa yatillahu, maka kelak Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan suatu kaum yang mana yuhibbuhum, kaum itu mencintai mereka, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka kaum itu mencintai Allah. Jadi Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sikapnya, karakternya adzillatin 'alal mu'minin, senantiasa berlemah lembut kepada orang beriman. Jadi kalau sama-sama orang beriman itu harus berlemah lembut, biarpun beda, ada perbedaan. Jadi orang Islam itu, sesama orang Islam sama orang beriman itu harus adillah, berlemah lembut ya. Berlemah lembut biarpun ada perbedaan, tapi dalam hal usul sama ya. Aizzatin 'alal kafirin, tegas atau keras terhadap orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yakhafuna, dan mereka tidak takut laumata laim, celaan orang-orang yang suka mencela. Dzalika, itulah fadlullahi, karunia Allah, yu'tihi, yang Allah berikan kepada man yasha, yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim ya. Allah maha luas dan maha mengetahui. Di sini yuhibbunahum atau yuhibbuhum wa yuhibbu. Nah, jadi cinta adalah dasar ibadah ya. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah al-khauf, bahwa ibadah harus didasari al-khauf, adanya rasa takut yang sangat kepada Allah ya. Kalau rasa takutnya itu sudah sangat, itu mau melanggar sekecil apapun itu takut, Pak. Makanya digambarkan innal mu'min, orang beriman itu yara dzunubahu, melihat dosanya itu ka'annahu fi aslil jabal, seolah-olah dia berada di bawah gunung yang tinggi. Ya khafu, dia takut, ayyaqa alaihi, gunung itu akan roboh atau menimbun dia. Wa innal mujrim, sedangkan orang biasa berbuat dosa ya, yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya itu kadzubab, seperti lalat ya, lalat yang hinggap di hidungnya, dia cukup mengibaskan begitu saja. Jadi dianggap remeh ya. Sementara tadi gambaran orang beriman ketika melihat dosa-dosanya itu seperti seolah-olah dia berada di bawah bukit, di bawah gunung yang tinggi, dia takut gunung itu akan longsor
kemudian menimbun dirinya. Nah, ibadah harus ada rasa takut yang sangat kepada Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih ia takutkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap murka Allah dan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hadirin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Fala takhafuhum, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman, ya. Jadi orang beriman itu disuruh takut kepada Allah saja, jangan takut kepada makhluk, ya. Takut kepada Allah menjadikan hamba itu semakin dekat kepada Allah, ya. Tambah taat sama Allah, tambah apa? Ada rasa cinta juga, ya. Tambah rajin atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut kepada makhluk itu biasanya menghindar, ya. Takut, ya, didatangi debt collector itu menghindar. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi rasa takut kepada Allah itu timbul yang pertama, ya. Bagaimana agar rasa takut kepada Allah itu timbul, betul-betul timbul, ya, hadir, ya, muncul gitu kan. Yang pertama, adanya pengetahuan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitabnya Syekh Utsaimin, beliau menulis kitab kecil gitu namanya Al-Usulus Salasah, ya, 3 landasan utama. Di situ mengupas yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatur rasul, mengenal Rasul, dan wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Nah, di situ ada pembahasan ma'rifatullah. Semakin seorang hamba itu ma'rifatullah, mengenal Allahnya itu semakin dalam, maka akan semakin timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mau melanggar itu nggak jadi, mau bermaksiat nggak jadi, ya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Paling tidak hari ini kita belajar ilmunya. Adapun proses kemudian kita betul-betul takut kepada Allah itu ada sebuah proses. Semakin kita berilmu, semakin berilmu, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah di antara hambanya itu siapa? Al-ulama. Maka semakin berilmu, mestinya itu harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin takut kepada Allah, maka dia akan semakin menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i, innamal alim, ya, man amila bima alima. Jadi orang alim itu ya orang yang mengamalkan ilmunya, ya. Ini penting, ya, hadirin rahimakumullah. Pengetahuan yang mendalam terhadap Allah itu akan menimbulkan rasa takut atau menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengetahuan dan keyakinan yang mendalam, ya. Tidak hanya cukup pengetahuan, tapi keyakinan yang mendalam terhadap dahsyatnya hari kiamat dan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, contoh-contoh para sahabat, ya, orang-orang dahulu, salafus saleh, ya.
Ada seseorang masuk pasar, kemudian melihat orang membuat seperti pandai besi ya, pandai besi, tukang pandai besi, pekerjaannya membuat pisau atau pedang atau apa. Itu kan logam atau besi atau baja itu dipanasi dulu sampai sekian derajat ya, sekian derajat. Seingat saya dulu ketika kita belajar metalurgi ya, Pak. Jadi kita pernah ada materi apa, logam ya, ilmu logam. Jadi logam itu akan leleh mencair dengan suhu sekian. Contoh aluminium itu, kalau nggak salah 900 derajat aluminium itu, logam aluminium itu akan meleleh. Tapi kalau besinya itu besi Fe37 kalau zaman dulu ya, FC37. Jadi seperti relnya kereta api itu kalau nggak salah butuh 1300 derajat baru meleleh. Lah padahal air mendidih itu tidak sampai 100 derajat itu sudah mendidih, panasnya sudah luar biasa. Pernah kan Pak kita air meleleh, air mendidih itu, lalu uapnya, bukan airnya, uapnya itu kan keluar. Tangan kita di atas uap itu, ya, tidak sampai 5 detik nggak tahanin, sampai panas itu kayak menembus tulang. Belum lagi kalau dimasukkan ke dalam airnya, belum lagi kalau disentuhkan kepada apinya itu, belum lagi api neraka. Api neraka itu 70 kali lipat api dunia. Nah, sahabat tadi yang masuk pasar melihat orang pandai besi membakar logam itu, dia pingsan ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena apa? Pengetahuan dan keyakinan yang mendalam terhadap dahsyatnya hari kiamat dan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Makanya Nabi Idris itu pernah, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Allah, saya ingin merasakan kematian. Setelah itu apa? Malaikat bilang kepada Allah, dimatikan. Allah memberi izin, ya matikan, lalu hidupkan kembali. Setelah dihidupkan dia kapok, dia merasakan kematiannya itu ya sangat sakitnya luar biasa. Terus kemudian bilang, sudah sekali ini aja aku mati. Lalu kemudian tolong tunjukkan aku neraka. Izin lagi kepada Allah, dikasih izin oleh Allah, Nabi Idris ditunjukkan neraka. Apa yang terjadi? Baru diperlihatkan, ya sudah nggak tahan, kemudian sudah cukup ya, saya tidak mau lagi lihat neraka. Yang terakhir ini yang tolong tunjukkan aku surga ya, tolong aku masukkan surga sebentar saja gitu kan. Akhirnya apa? Izin lagi kepada Allah dan dikasih izin, dimasukkan ke dalam surga. Maka begitu masuk surga ya waktu itu dia masuk surga pakai sandal. Begitu masuk surga itu kayak orang linglung gitu. Wah gitu kan. Itu keindahannya surga tuh, Masya Allah Pak ya, kalau kita menyelami Al-Quran tentang ayat-ayat surga, Masya Allah ya. Pohonnya itu dari emas ya, kemudian buah-buahnya itu lebat sekali, kutufu hadaniyah. Jadi buah itu Pak, kalau metik itu nggak usah, kalau orang Jawa bilang nggak usah kangelan, nggak usah mau enek sampai tinggi, nggak. Di surga itu pohonnya itu kutufu hadaniyah, buahnya itu mendekat, sangat dekat ya, sangat dekat. Lalu kemudian di situ ada kolam susu, ada kolam madu min asalim musaffa, disaring lagi madunya, subhanallah, untuk madu randu atau madu kaliandra. Masya Allah, itu baru kesenangan seperti itu. Nanti ada lagi kesenangan yang disukai orang laki-laki, bidadari. Digambarkan bidadari itu dalam awal surat Al-Baqarah itu azwaju mutahharah, wanita yang disucikan.
belum pernah dipegang oleh orang siapapun, belum pernah dilihat oleh siapa, malaikat aja belum tahu bidadari kayak apa. Ya. Nah, manusia nanti, bidadari ini Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, digambarkan ya, selendangnya itu kalau jatuh ke bumi ini jadi terang benderang meskipun tidak ada matahari sinar. Lalu kemudian, mohon maaf, air liurnya bidadari kalau jatuh ke samudra itu jadi tawar airnya. Jadi Masya Allah, makanya orang-orang dahulu itu luar biasa. Kalau ada panggilan dari Rasulullah untuk melakukan amal ketaatan itu disambut luar biasa. Ada sahabat namanya Handolah. Handolah itu baru menikah, manten anyar ya. Hari ini ya, pagi tadi baru menikah. Lalu kemudian malam harinya, dia malam pertama. Setelah malam pertama, mohon maaf, belum sempat mandi, ada panggilan perang. Loh, dia ikut berperang. Lalu esok harinya itu terdengar kabar bahwa Handolah syahid ketika berperang. Lalu Rasulullah mengabarkan bahwa Handolah dimandikan malaikat. Subhanallah. Jadi kecintaannya kepada perintah Allah dan Rasulnya itu lebih didahulukan. Nah, kalau kita kan, loh, malam pertama kan gitu. Nanti kalau udah punya anak kecil, anakku sih kecil-kecil gitu, alasan menaik gitu. Nanti kalau anaknya sudah agak besar, waduh, aku sih repot-repotin biayai. Jadi intinya maksudnya gini, kalau untuk berkorban agama itu sih dipikir gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu apa? Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Hadirin rahimakumullah. Itulah pengetahuan dan keyakinan yang mendalam terhadap dahsyatnya hari kiamat. Yang ketiga, rasa takut itu akan muncul dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan tadi. Ya. Jadi orang itu kalau imannya kuat, Pak, imannya tinggi itu kalau melihat dosa itu seperti melihat kotoran itu. Ya. Pas jalan ada kotoran. Itu dia kaget gitu. Terus langsung mundur. Ya kan? Bukan seperti orang yang bawa sepeda pancal banyak kempes, udah banyak itu bunyi cis gitu ya, terus berhenti, terus dipegang, oh iya kempes gitu kan. Lah kalau orang beriman itu seperti ada, mohon maaf, ada kotoran, dia langsung jingkat gitu, langsung kaget ketika melihat maksiat, langsung mundur. Itu sejalan dengan firman Allah, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau orang beriman itu tidak pernah salah, bukan tidak pernah berdosa, tapi begitu dia melakukan fahisyah, kekejian atau melakukan kedzaliman, dia dzakarullah, langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan langsung minta ampun kepada Allah SWT, bukan nanti aja. Dosanya dikumpulkan, tobatnya nanti aja ya. Ini tidak pas ya, Kak Rasman. Nah, yang keempat, kekhawatiran apabila amal-amal yang dilakukan itu tidak diterima Allah. Ini akhirnya takut. Jangan-jangan ya sholatku selama ini nggak diterima. Jangan-jangan sedekahku nggak diterima. Jangan-jangan baca Quranku nggak diterima. Akhirnya apa? Tambah takut. Ya, itu poin yang kedua, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pilar yang ketiga atau landasan ibadah yang ketiga adalah ar-roja, yaitu harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah berupa ridho, ya, berupa ridho, juga pahala dan surga tanpa rasa putus asa. Tanpa rasa putus asa. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita kalau di bulan Ramadan itu membaca doa saat witir ya,
Ya, setelah subhanal malikil kudus dan seterusnya itu Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku meminta ridhomu dan surgamu. Nah, kita di dalam berdoa meminta kepada Allah tidak boleh putus asa, minta terus ya. Jangan pernah mengatakan saya sudah berdoa 1 bulan tapi nggak dikabulkan. Nah, ini namanya di dalam kata siapa? Di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa itu termasuk kategori tergesa-gesa itu adalah orang yang mengatakan saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Itu tergesa-gesa. Karena doa itu ada 3 kemungkinan. 1 ya, dikabulkan saat itu. 2 ya, ditunda. 3 disimpan di akhirat. Jadi intinya doa itu selalu mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja ya, harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah berupa apa? Ridho, juga pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa putus asa. Nah, rasa harap ada 2 macam. Rasa harap hamba yang melakukan amal kebajikan untuk diterima, untuk mendapat ridho dan dibalas oleh Allah dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Rasa harap hamba yang melakukan amal keburukannya untuk diterima taubatnya. Makanya adab seorang muslim atau seorang beriman itu kalau melakukan kesalahan itu harus segera bertaubat ya. Bertaubat dan ada penyesalan yang mendalam ya. Jadi kalau melakukan sesuatu yang keji misalkan atau melakukan dosa, taubat ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang benar ya, menyesal ya, sampai getun gitu, lapo aku kok tadi ngapain tadi saya melakukan hal itu, saya menyesal ternyata hal itu, saya jadi malu sama Allah ya. Allah itu betapa mulianya Allah sehingga aku malu kepada Allah, zat yang zat yang mempunyai dzul jalali wal ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan, terus aku bermaksiat di hadapannya, aku sungguh malu. Sungguhnya perbuatan maksiat itu sesuatu yang Allah tidak ridho. Ya, taubat yang sungguh-sungguh. Kata Rasulullah, tubu ilallahi ya jami'a, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Fa inni atubu fil yaumi, karena aku sesungguhnya dalam sehari itu bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, tidak kurang dari 100 kali. Padahal kalau dipikir ya Rasulullah itu dosanya maksum kan, dosa yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni ya. Tapi kenapa kok masih bertaubat, istighfar tidak kurang dari 100 kali. Nah, ini memberikan qudwah ya, contoh kepada kita, bahkan pelajaran kepada kita betapa kitalah yang ya sudah sangat sepatutnya untuk lebih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat dosa kita ini lebih banyak ya, dikit-dikit dosa ya kan, sedikit-sedikit dosa. Kalau Rasulullah itu dosanya diampuni ya, kita sedikit-sedikit dosa ya. Habis dari masjid, keluar masjid sandale ijolan lah, wis dosa maneh. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagi orang-orang yang mungkin dalam hidupnya itu punya sejarah kelam ya, penuh dengan dosa, karena pernah hidup dalam suatu lingkaran yang tidak bisa dia menghindar, di mana di situ lingkarannya adalah lingkaran dosa, maka tidak ada kata putus asa kalau dia ingin membersihkan dirinya dari dosa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kul, katakanlah, ya ibadi, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim,
yaitu orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka. Ya, ibaratnya mohon maaf Pak, semua dosa sudah dilakukan. Tapi kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena inna rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas. Ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Dosa apa saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Dia Allah, wal ghafurur rahim, Dialah Tuhan zat yang Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika datang hamba kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan dia mati menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, maka aku akan mendatanginya dengan memberi ampunan sepenuh bumi sepanjang dia tidak berbuat syirik kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya apa Pak? Dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita minta ampun betul, bertaubat betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak pernah menyekutukan Allah, ya, sampai dia mati. Artinya apa? Kalau di dalam hidupnya pernah menyekutukan Allah, ya, dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya itu, maka dosa yang lain tidak diampuni. Akan tetapi bila seorang hamba itu pernah menyekutukan Allah, lalu dia bertaubat dari dosa syiriknya itu, maka masih ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosanya. Nah ini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini ada pelajaran, kita ini tidak boleh berputus asa, ya. Jadi kalau ada kesulitan, ya, sudah dicoba jalan keluarnya belum ketemu, jangan putus asa. Terus, ya. Kita belajar dari Alva Edison, ya, yang menemukan lampu listrik ini. Beliau kalau nggak salah melakukan uji coba itu percobaan 6.000 kali, ya, baru berhasil. Ya, ini kita kalau menginginkan atau mengusahakan sesuatu belum berhasil, coba gitu kan. Dalam hal dosa, ya, seberapapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, kalau tadi rasa takut akan tumbuh muncul, sekarang rasa harap kepada Allah akan tumbuh. Yang pertama, pengetahuan dan keyakinan hamba terhadap karunia dan nikmat Allah yang luas dan tak terhitung, ya, yang luas dan tak terhitung, ya. Hadirin rahimakumullah, ini kita kalau melihat, ya Pak, karunia Allah itu luar biasa, ya. Misalkan karunia berupa nikmat yang nempel ke diri kita, ini luar biasa, ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua apa saja yang ada pada diri kalian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesungguhan niat untuk meraih ridho, ada kesungguhan betul-betul dalam sepanjang hidup kita, apapun yang kita lakukan, segala macam bentuk ibadah kita itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengharap pahala dari Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma inda nasiyan faddu,
apa yang ada pada diri di sisi manusia itu akan sirna, wa ma indallahi baq, dan apa yang ada pada sisi Allah itu akan kekal. Yang ketiga, membuktikan kesungguhan niatnya tadi apa? Dengan tekun beramal kebajikan. Nek niatnya sungguh-sungguh, dia akan berusaha tekun dalam semua amal soleh. Dan kalau niatnya meraih ridho Allah sungguh-sungguh, ya, rasa tadi dia akan menjauhi amal keburukan, ya, sesuatu yang dilarang Allah akan dia jauhi, dan dia bertaubat dari segala dosa. Lalu kemudian fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba meraih, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Itu tadi tentang berharap. Yang terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau dalam risalah Ubudiyahnya mengatakan, siapa yang menyembah Allah dengan cinta saja maka dia zindik. Siapa yang menyembah Allah dengan roja, dengan berharap saja, maka ia adalah murji. Ya, murji itu ya orang yang tadi irja tadi, berharap saja. Dan siapa yang menyembah Allah dengan khauf, takut saja, maka ia adalah haruri atau khawarij. Lalu yang benar bagaimana? Siapa yang menyembah Allah dengan menggabungkan tiga hal, ada cinta, ada takut, dan ada roja, maka ia adalah orang mukmin sejati, ya, muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, dasar-dasar ibadah dibangun, ya, di atas rasa cinta kepada Allah yang mendalam, rasa takut kepada Allah yang sangat, dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka apa? Falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh, apapun bentuknya. Kalau itu diperintahkan, lakukan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Jadi semua ibadahnya harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah, ya, pembahasan kita di malam hari ini tentang dasar-dasar atau pilar-pilar ibadah. Yang pertama, ibadah dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah rasa khauf atau rasa takut. Setelah yang ketiga adalah roja, ya, berharap terhadap ridha Allah, berharap terhadap pahala Allah, dan berharap terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita yang sebentar ini ada manfaatnya. Semoga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja semoga sisa umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.